Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak sekalian, jamaah Majlis Muslim Minamas, mudah-mudahan kumpulnya kita di sore hari ini insya Allah membawa berkah dan ada manfaat yang bisa kita bawa pulang. Bapak sekalian yang berbahagia, ketika ditawarkan ya untuk menyampaikan kajian dengan tema takut dan berharap, ya takut dan berharap, semua saya berpikir-pikir untuk mengukur kelas. Wah, hebat bener ini ya Minamas. Sebab kalau di dalam kajian tasawuf, kajian khauf dan roja itu sudah pada level ke-7. Ya, dari 9 wasiat. Jadi ada al-wasayatut tis'ah, 9 wasiat para sufi, para mutasawwifin itu. Yang ke-7 dengan yang ke-8 itu adalah khauf dan roja. Saya pikir-pikir apa iya ke sana maksudnya. Rupanya tadi ada masukan, ada yang di PHK. Tapi saya tetap akan masuk ke sana karena bisa jadi itu sebuah medan area yang menarik, karena kajian sufistik itu ketika setiap sesuatu itu dilihat ya dengan kacamata ruhani. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam salah satu surah, yang surah itu kita hafal, surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaj. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan setiap sesuatu itu azwaj. Setiap sesuatu itu berpasangan. Mimma tumbitul ardu, dari tumbuh-tumbuhan ya, yang dari bumi. Sehingga oleh para ya ahli biologi itu, tumbuh-tumbuhan yang berbuah, apabila dia tidak berbuah, gampang tanam aja satu lagi. Karena memang dia ada jenisnya, ada gendernya. Ya. Mimma yang butuh ya, dari yang tumbuh. Ya. Wa min anfusihim. Yang kedua dari jenis mereka itu. Manusia itu ada gendernya. Dan itu mengapa Bapak saya sekalian, perkawinan dalam Islam itu ketika laki dengan perempuan. Jadi perkawinan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan tidak disebut dengan azwaj. Ya, karena dia mesti berpasangan. Wa mimma la ya'lamun, ya, dan dari selain dari yang disebutkan itu tadi. Nah, di dalam fakta kehidupan itu maka ada atas, ada bawah. Ada kanan, ada kiri, ada bahagia, ada menderita. Ya, menjadi semuanya serba berpasangan. Kenapa kita disebut laki? Gara-gara ada perempuan. Ya, itu namanya azwaj. Nah, ternyata kajian tentang khauf dan roja ini adalah sebuah konsep Al-Quran ya, yang memberikan dasar agar supaya orang hidup itu harus punya khauf, punya rasa takut, dan roja, punya pengharapan. Ya, khauf, takut itu lawanan dari al-amn, lawanan aman. Orang kalau aman dia tidak punya rasa takut. Begitu juga roja, pengharapan, lawanannya dari qanut. Qanutah itu maknanya orang yang putus asa. Kalau dia tidak putus asa, dia masih punya pengharapan.
Nah ternyata disuruh dua hal. Khauf dan roja itu harus jadi bagian dari kehidupan dan itu Quran. Jadi judul yang disampaikan ini adalah judul yang sangat transenden, kehadiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu ayatnya surah Al-Anbiya ayat 90, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ya, wa nahnu lana khashi'in. Jelas sekali, cuma dalam bentuk kata yang berbeda. Innahum yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang beriman, para nabi, para rasul, orang-orang yang yakin kepada Tuhannya itu. Yusari'una fil khairat. Mereka itu bergegas, saling mendahului dalam urusan kebaikan itu. Ya, responnya cepat kalau dalam urusan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka meminta kepada kami, memohon kepada kami untuk sampai kepada kebaikan itu dua hal. Raghabah. Raghabah itu maknanya roja'a, penuh dengan harap. Wa raghabah. Raghabah itu maknanya khaufan, takut. Jadi orang punya pengharapan sekaligus punya takut. Punya takut sekaligus punya pengharapan. Menurut Al-Quran ini, Al-Anbiya ayat 90, orang ini yang bisa menggapai segala kebaikan. Kata khairat di dalam bahasa Arab itu bentuknya jamak dari kata khair. Itu maknanya kenapa? Ya, walaupun namanya bukan Pak Haji Khair, ya, khair dia akan mendapatkan khairun fid dunya wa khairun fil akhir. Kalau di dalam bahasa doa, hasanah fid dunya, hasanah fil akhir. Mau bahagia dunia, bahagia di akhirat, dua hal harus ada. Punya rasa takut, punya pengharapan, punya khauf, punya raja. Kalau di dalam ayat Al-Anbiya ini raghab, ya, dan rahab. Ya, raghab itu pengharapan, rahab itu maknanya takut. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ulama-ulama bagaimana ini mengeterapnya ini? Satu sisi suruh takut, tapi satu sisi lain suruh berharap. Saya ketika awal-awal belajar tentang dunia tasawuf bingung kan, bagaimana ngeterapnya dua sisi yang berbarengan, tapi paradok dia berlawanan, tetapi disuruh amalkannya bersama-sama. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan ayyakuna fi wahid. Kedua hal itu diamalkannya bareng-bareng. Gimana melamunkannya ya, mengimajinasikannya dua hal, dua kutub yang berbeda tetapi harus diamalkan. Nah ternyata ada alat bantunya. Di kalangan para mutasawwif itu masyhur dikatakan wal abdu yasiru ilallahi, ya, wal abdu yasiru ilallahi bil khaufi wat raja karjanahain littahir. Setiap manusia, orang muslim, orang yang mau berhasil, apabila dia berjalan menuju Allah itu dengan khauf dan raja itu, karjanahain littahir, dia seperti dua sayap pada burung. Nah, baru kita nangkep. Kal janahain littahir. Dia seperti dua sayap burung pada satu ekor burung itu. Betapapun hebatnya burung, kalau sayapnya satu rusak dia nggak bisa terbang. Dan burung bisa terbang itu ketika dua sisi itu bisa bermanfaat.
Ketiga, dua sisi itu sehat. Nah, yasirul abdu ilallah bil khawf war raja. Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan pemahaman ayat ini, sehingga ulama menafsirkan kalau mau mudah mendapati Tuhannya, mendekati Tuhannya, harus dengan dua hal. Ya, punya khauf dan raja. Punya rasa takut dan dia sekaligus punya pengharapan. Nah, Bapak Saudara sekalian, tentang konsep azwaj itu sendiri, biasanya orang takut itu dikonotasikan itu negatif. Raja itu dikonotasikan dengan positif. Padahal tidak seperti itu. Pada saat yang salah, orang kalau takut dia jadi negatif. Pada saat orang punya raja, pada saat yang salah jadi negatif. Pada saat dia takut pada hal yang tepat, maka takutnya jadi positif. Jadi wajar kalau dikatakan kal janahain lit-ta'ir. Dia seperti dua sayap burung. Duanya menyeimbangkan dan dia bisa pergi kemana dia pergi dan dia bisa mendapat di mana dia mau hinggap yang ditujunya. Subhanallah. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ya. Jadi ini sebuah kajian yang sangat luar biasa, pemahamannya dalam sekali, sangat Qur'ani. Ketika kita memahami, harus berimbang. Jadi caranya pertama, jangan artikan khauf itu negatif dan roja itu positif. Karena roja positif kalau letaknya tidak salah, dia berarti negatif. Khauf bisa jadi pada tempat yang tempat yang tepat, dia bermakna positif. Subhanallah. Ada orang yang mau meninggal, lagi meninggal. Jangan ngomong khauf, Pak. Wah, kalau udah begini mah biasanya nggak lama, Pak. Ya, teman saya kalau begini nih, Pak, cuma 2 jam. Dia cuma wasiat nggak lama meninggal. Bisa jadi dia meninggal lebih cepat. Karena salah resep menyampaikan khauf itu tidak pada tempat. Nah, orang yang mau meninggal itu dikasihnya roja. Tapi orang yang sehat seperti kita ini harus lebih banyak khauf, harus lebih banyak takut. Sehingga dia akan menjadi koreksi diri. Jangan-jangan ibadah saya belum bagus. Jangan-jangan saya ternyata ibadah saya belum sempurna. Jangan-jangan kalau saya meninggal sekarang tidak termasuk orang yang mendapatkan surga. Nah, jadi ternyata dia plus minusnya itu bukan secara definitif, bukan secara permanen, tetapi situasi dan kondisi di mana dia bersikap pada dua hal itu, maka dia akan menjadi positif. Bapak sekalian yang berbahagia, khauf, takut ini memang kadang-kadang perlu, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Saya kira bukan di Myanmar saja ada pengurangan tenaga kerja. Saya zuhur tadi di Sampurna Square Strategik, itu terdiri dari beberapa perusahaan. Sama kasusnya juga seperti itu. Dan ini kalau sampai 6 bulan, buruh akan lebih banyak lagi. Akan melahirkan ketakutan yang berlebihan. Bayangkan saja Pak, itu melihat Ka'bah itu. Kalau tiap malam itu seneng saya supaya mata saya menangis gitu. Supaya mudah menangis. Yang channel 93 itu kalau di MMC Flyer itu siaran langsung gitu. Yang di search biasanya orang tawaf. Ini bukan. Yang di search itu kaligrafi, kemudian bangunan-bangunan yang eksotis. Sepintas dilewati itu kosong. Padahal kan tanda kiamat itu ketika tawaf sudah tidak dikitari lagi. Di Baitul Ma'mur, di langit ke-7 itu ada Ka'bahnya para malaikat. 70 malaikat bertawaf di Baitul Ma'mur.
Dan nanti ketika Ka'bah ini sudah tidak ada lagi manusia yang melakukan tawaf, maka 70 malaikat ini akan diturunkan oleh Allah. Tawaf di situ, tidak lama kemudian selesai sudah. Nah, apakah ini bisa gara-gara corona ini akan terjadi kiamat itu? Subhanallah, ya. Bapak sekalian yang berbahagia. Kalau Bapak suka dengan kitab-kitab klasik, ada satu kitab namanya Al-Usus wal Muntalaqat, ditulis oleh seorang ulama di Yaman, ya, namanya Abu Bakar Adni Al-Masyhur. Orangnya masih hidup, jadi mudah Bapak aksesnya, jadi mudah dicari nama itu. Yang menarik Bapak sekalian, saya punya cetakan bukunya itu cetakan ketiga tahun 95. Cetakan ketiga tahun 95. Dan dia sudah berbicara tentang influenza tuyur wal khinzir, influenza babi, influenza babi, termasuk al-huma, ya, kuruna, ya, demam corona. Menarik sekali Pak, ya. Dan dia bukan seorang dokter, ya, bukan seorang dokter. Nah, kajiannya banyak, jadi Bapak-bapak sekalian mudah kalau mau beli kitab itu. Cuma memang belum ada penerjemahnya dalam bahasa Indonesia. Diperbandingkan tahun 2002-2003 itu SARS itu lebih besar. Tadinya diperkirakan lebih besar SARS, sekarang sudah lewat kasusnya. Angka yang sampai puluhan ribu orang itu mati, Bapak sekalian, cikal bakalnya itu ternyata orang suka makan musang. Kenapa senang makan musang? Ini gara-garanya kita nih Pak, kaum laki, ya, yang suka terpedaya. Musang itu ternyata dieksplor sama mereka, ya, sama orang-orang Cina, yang diharapkan mampu memberikan energi tambahan ketika melakukan seks. 2 jam di udara, ya. Nah, dimakan, dikonsumsi itu musang. Padahal musang itu hukumnya haram di dalam hukum Islam. Mana dasar Islam? Kullu zinabin minas siba fa'akluhu haram. Setiap binatang yang bertaring, termasuk manusia, kenapa tidak boleh dimakan? Setiap makhluk yang bertaring pada binatang luas itu hukumnya haram dimakan. Berarti musang, kucing, semua yang bertaring, ular, macan, harimau, semua macan hukumnya haram. Nah, dan itu juga siba diartikan itu semua yang berparuh, ya, garuda dan lain sebagainya, hukumnya haram, nggak boleh dimakan. Jadi Bapak sekalian, gara-gara ini orang cari sensasi. Ini jangan dianggap sepele Pak. Nanti kita buktikan nih. Nanti Bapak Ibu pulang di rumah, kita semua sudah dewasa, bicarakan sesuatu yang bukan, yang wajar-wajar saja, yang dewasa. Lewat jam 12 setelah televisi, semua televisi termasuk TV News, selalu tawarannya memperbesar, memperpanjang, memperkuat oleh mereka. Sumpah, saya pikir ini kenapa kecenderungannya ini gitu. Dan itu sudah digambarkan jauh-jauh ketika orang orientasinya tentang seks. Itu nanti efeknya banyak tuh Pak. Sudah diprediksi sama Nabi. Hawa menjadi Tuhan, Hawa menjadi sebuah keinginan. Ini Jakarta ini, Pak Haji Khair bisa nganterin itu. Dari mulai Pasar Santa ke arah Mampang Perapatan, sebelum flyover sebelah kiri itu, kalau hari Kamis malam Jumat itu motor-motor, mobil udah banyak yang berhenti situ Pak. Apa itu Pak? Minum darah ular Pak. Malam Jumat. Jangan-jangan Bapak sekalian, kalau kita ke Singapura, ya, tidak jauh dari Merlion itu
sini banyak lesehan-lesehan. Ya, pilihannya itu Bapak sekalian, kodok besar-besar itu, sebesar gini, kodok, ya, kepiting darat tuh, saya kan gitu, kok besar-besar amat gitu. Tapi yang lebih kaget lagi sebenarnya bukan itu, karena ternyata di sini tulis Merauke Indonesia. Di sini nggak mahal, karena jualnya mahal. Mereka cantik-cantik. Makanannya gituan Pak. Saya melihat langsung kenyang, langsung pulang ya udah, alhamdulillah udah kenyang saya. Cantik-cantik pakaiannya gitu, makannya yang begitu-begitu. Kenapa? Memang dia berharap supaya ada tambahan. Nah, ada sebuah hadis yang sangat masyhur Bapak Ibu sekalian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, la taqtulud dafadi, kalian jangan membunuh kodok, bukan memakan, jangan membunuh. Ini hadis menjadi sebuah kajian yang sangat panjang. Kenapa Rasul mengatakan itu jangan membunuh, bukan jangan memakan. Imam Ahmad Ibnu Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengkaji ini, sehingga mereka beristidlal dari hadis ini. Mereka ada sekurang-kurangnya mengatakan hukumnya makruh, dibenci. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad secara tegas hukumnya haram memakan. Kenapa? Karena orang makan itu pasti dibunuh dulu. Ini namanya mimbabil aula. Dalam kajian ya ulumul Quran itu seperti itu. Sedikit kita ngaji tentang ulumul Quran supaya memperkaya itu begini. Ya Adam anta wa zaujukal jannah wa la taqrabu hadhihi syajar. Hai Adam, kau bersama istrimu dalam surga, jangan kau dekati pohon ini. Nah, kata iblis, kau nggak boleh mendekati, makan boleh. Ini menarik nih Pak. Lah kan yang nggak boleh mendekati kan. Apa yang terjadi ketika dimakan langsung telanjang diusir. Ini dalam ilmu tafsir disebut dengan qiyasul aula, aulawi. Ya, dengan makna yang berlebih. Jadi mendekati saja tidak boleh, apalagi makan. Wala taqrabu zina, kalian tidak boleh mendekati zina. Yang nggak boleh mendekati Pak, melakukan boleh. Kan jadi kacau ini penafsiran iblis. Ya. Maknanya mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Nabi sendiri melakukannya gitu. Nah, Nabi mengikuti pola Al-Qur'an. La tashrabanna ahadukum qa'iman. Kalian jangan coba-coba minum berdiri. Tanya dokter, kenapa? Orang yang berdiri posisi tidak bagus buat jantung kalau dia tahan napas minum. Itu mengapa minum nggak boleh nahan napas. Nabi minumnya tuh kalau berdiri itu untuk memungkinkan dia serangan jantung dan lain sebagainya. Jangan kata dalam itu la tashrabanna, bukan la tashrab. Ada nun taukid sakila. Jangan sekali-kali. Yang nggak boleh minum, makan boleh nggak berdiri? Boleh. Makan nggak boleh, apalagi makan. Kalau kita pesta sekarang itu, pesta perkawinan duduk apa berdiri makan? Kenapa kita anggap itu biasa? Ya, nah ini menarik nih Pak ya. Kita anggap itu sesuatu yang hebat, ya. Karena itu agak westernisasi, ya, ke barat-baratan. Hebat, kampungan kalau banyak bangku kursi gitu. Nah, akibatnya berapa tuh penyakit jantung dan lain sebagainya. Bukan dari makan, tapi cara makan saja sudah punya efek. Orang tanpa sadar.
Baru aja sehat, orang rajanya ya. BCL itu suaminya rajin olahraga Pak. Sekarang banyak laki-laki ngitung masa iddahnya BCL. Kenapa? Suaminya itu ganteng, rajin olahraga, tewas juga Pak. Jadi jangan lupa berdiri makan dan minum itu ada resiko buat jantung. Nah, kembali kepada hadis. Nabi mengatakan jangan dibunuh itu kodok itu. Yang memilukan hadis itu Bapak sekalian, fa inna naqiqat tasbih Allah. Sesungguhnya suara kodok itu adalah tasbih kepada Tuhan. Ayo Bapak sekalian ngaku jujur. Duluan mana bertasbih kita dengan kodok? Kalah kita sama kodok. Kata Nabi ini, jangan biarkan dia bertasbih dengan caranya, biarkan binatang bertasbih dengan, biarkan pohon itu bertasbih dengan Tuhannya dengan cara. Ada ekosistem yang gak boleh terganggu. Dan ekosistem dalam kajian sufistik, kajian keagamaan itu bukan cuma dalam sisi bagaimana sebuah kehidupan punya hubungan tasalsul, tetapi secara ruhaninya memang itu gak boleh dipotong, gak boleh diputus, gak boleh dimakan. Katanya dagingnya enak, katanya, saya belum coba. Nah Bapak sekalian yang berbahagia, koma itu ya hadis. Wala taqtulul khaffash, dan kalian jangan makan kelelawar. Kan ini kan yang dimakan sama mereka. Geragasnya tuh ini. Apa kelelawar itu? Kalau kampret. Nah, kemarin kampret lawan cebok. Kampret. Kampretnya dimakan. Codot. Banyak tuh nama-nama lokal. Gak boleh dimakan. Idza khariba Baitul Maqdis faqala ya Rabb sallitnil bahr hatta ughriqahu. Bagus sekali Pak. Orang bisa nangis dengan kalimat yang diinformasikan oleh Nabi, tetapi dia begitu luar biasa. Dulu ketika salah satu sekte di Bani Israel, pengikut dari Yakub alaihissalam, mereka itu kecewa kemudian membakar Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu udah 2 kali dibakar. Nah ini yang pertama yang sedang kita ceritakan. Ketika Baitul Maqdis itu dibakar, maka yang punya reaksi pertama itu adalah kalong, yaitu kampret, kalelawar. Ya Rabb sallitnil bahr, karena dia di atas dan dia lihat ada api begitu. Sallitnil bahr hatta ughriqahu. Wahai Tuhan, beri kekuasaan kepadaku untuk mengatur air laut itu, aku tenggelamkan mereka itu semua. Lah, kita semua manusia sedang tidur, tapi dia sudah menunjukkan yang semacam itu. Bapak sekalian, ibu yang kami hormati, maka dalam kajian kata wala taqtulu itu, membunuhnya saja tidak boleh, apalagi memakannya. Dan ternyata di dalam ilmu biologi itu, semua makhluk itu punya virus, punya bakteri yang menguntungkan, tetapi buat orang merugikan. Subhanallah, dia nggak boleh dimakan, ya nggak boleh dimakan. Subhanallah, ada resikonya. Apalagi tujuannya itu. Saya mudah-mudahan belum saya simpan kalau bapak pengen. Dia cara makannya saja sudah tidak berperi kemanusiaan, kebinatangan. Cara makannya nih, belum ngomong haramnya nih ya. Itu masih hidup, tikus, kelelawar itu masih dalam hidup itu, langsung ditaruh di atas bara. Ketika dia berontak itu, masukkan ke dalam air langsung gini, maka bulunya langsung terlepas, bersih itu. Tikus, kelelawar langsung bersih itu. Bulu-bulu kecilnya pun nggak ada. Ini saya jangan dipraktekin ini. Ya.
dia masih bergerak itu lepas. Dan mereka mengatakan yang paling enak kalau begini nih, jangan dia apa-apain lagi, langsung aja mah. Alah, gendeng Edian udah ngeragas, caranya tambah gendeng lagi Pak. Bapak saya sekalian yang berbahagia, ini jadi ketika dia ekosistem itu terganggu, tersalah, ada efeknya Pak, kena. Dan sekarang ketika sudah terjadi ini, Mekah ditutup Pak, Madinah ditutup, Itali salah satu menjadi income negaranya itu adalah Serie A. Sekarang mereka melakukan pertandingan karena sudah terjadwal tanpa penonton. Bisa bayangin kan nanti kalau lama-lama penceramah tanpa penonton. Wah, menggelegar gitu. Bapak lihat, ini Ustadz sejak kapan begini? Ini dasar Pak. Seakan Allah bilang begini, nggak usah yang berat-berat, nih lawan yang kecil aja. Ya, virus lawan yang kecil, jangan yang gede. Nih lawan. Semua negara pontang-panting. Ada sebuah pertanyaan begini, tapi rada-rada kurang adil Tuhan. Kenapa yang melakukan mereka di Cina, kenapa Mekah jadi ditutup, Madinah ditutup? Kenapa di sini banyak orang-orang baik juga masuk? Saya mau masuk kemarin dites 36,4 aman. 37,5 katanya disuruh ulang gitu. Bapak saya sekalian yang berbahagia, ini menarik untuk kita pahami. Kejadian-kejadian yang semacam ini, kenapa kok orang baik kena juga? Jadi Bapak nih yang sholatnya rajin, yang puasanya rajin, jangan dibilang gak kena. Kalau lalai pasti kena. Ya, ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada satu musibah yang bukan kami tumpahkan kepada orang zalim saja. Orang baik kena, ahli ibadah kena, Pak Haji kena, Mekah kena. Ayat itu Bapak sekalian dikaji. Ternyata itu kalau kita baca tafsir itu, ternyata sampai ke Nabi Sulaiman sudah ada protes dari Nabi Sulaiman. Ya Allah, kenapa yang baik kena juga kalau kau turunkan musibah? Kita setuju banget itu dengan pertanyaan Nabi Sulaiman. Kenapa kena juga? Bapak saya sekalian, Nabi Sulaiman disuruh ke hutan, pergi ke hutan kata Allah. Nanti kau akan dapat jawaban. Lapar, ambil buah. Kenyang, tidur sendaran di pohon. Kakinya, telapak kakinya digigit semut. Sakit panas langsung diinjek. Allah bilang, kenapa? Dimatiin itu semut. Dia gigit ya Allah. Refleks aku menginjaknya. Yang gigit berapa? 1. Yang mati berapa? Maka begitulah kenapa tidak bisa dibendung. Ada sunnatullah yang mesti berlaku. Selebar kaki itu mati Pak, kena. Padahal yang gigit 1. Jadi ketika ini corona kita tidak sikapi secara baik, secara bijak, secara tepat, kena kita walaupun ahli ibadah. Jangan bilang gua mah rajin, banyak lihat nih. Ya, dahi hitam. Jangankan dahinya hitam, pantatnya hitam pun kalau seandainya dia tidak melanggar dari itu, pasti kelipas dia, pasti kena. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apakah kita mesti takut nih? Nggak boleh, dalam Islam itu nggak boleh. Kita nggak boleh takut kepada selain Allah. Ini yang mau
mestinya kajinya 2 jam ini. Tapi dari tungguin Bapak ya sibuknya. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, kita nggak boleh takut. Ya, Nabi mengatakan kalau kau ingin masuk ke satu daerah situ sudah ada wabah, kau nggak boleh masuk. Tapi kalau sudah ada di dalam wabah itu kau boleh keluar. Kenapa? Kita nggak boleh takut sama selain Allah. Harus tinggal di situ karena virus tidak bisa mematikan. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Harus diyakini itu. Nah, oleh karena itu jangan juga dikhawatirkan. Nggak mungkin nih gara-gara gini kita kena PHK, nggak bisa juga. Kalau bukan ilama kataballahu lah, kecuali sudah ditentukan sama Allah. Itu mah cuma sebab. Musabbibnya itu Allah. Itu yang mesti ingat, jangan merusak akidah kita. Jadi takutlah kepada Allah. Maka dengan takut kepada Allah, maka kita tidak rusak akidah kita. Yang kedua, kita menjadi orang yang tunduk kepada Allah dan cuma takut kepada Allah. Kemudian harus roja, punya pengharapan kepada Allah. Ada orang pada masa yang kritis, situasi yang sudah tidak memungkinkan lagi, dari lantaran bagusnya dia kepada Allah itu jadi bagus, Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya tadi mengatakan takut itu negatif. Tetapi ketika dia diletakkan pada tepat, pada hal yang tepat, situasi yang tepat, dia maknanya positif. Roja itu maknanya positif. Tapi ketika dia diletakkan tidak secara proporsional, jadinya negatif. Ada satu kisah yang menarik tentang takut, Pak. Jadi kita nggak boleh takut sama selain Allah. Jaga kesehatan. Dianjurkan oleh dokter sering cuci tangan pakai sabun. Nah, saya mau ingat ini bapak-bapak, ibu-ibu, ajaran dalam Islam itu kalau cuci tangan itu diajarkan disuruh berdoa. Coba dah ingat-ingat dulu waktu masih kecil, waktu cuci tangan itu mau wudu cuci tangan doanya apa? Hadiahnya umroh. Nanti kalau ada yang bisa hadiahnya umroh, saya tunggu di Jeddah. Minggu depan. Ini baca doa dari masih kecil dia dari cuci tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-yumna, ya, kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan, wal barakah. Jangan berkah doang ya Allah, jangan berhasil doang ya Allah, jangan mendapatkan kaya doang ya Allah, tapi berkah. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Dan aku berlindung kepadamu sambil cuci tangan itu, ya, sambil cuci tangan itu, minasyu'mi, racun, wal halakah. Halakah itu 15 abad yang lalu itu bisa berarti yang membunuh, yang meracuni, virus, semua macam yang bisa membuat binasa. Bapak saya sekalian, anak muda dulu karena dia biasa membaca doa itu di daerah-daerah itu ketika dia senang pada seorang gadis, oleh tetangganya itu dia mau bunuh. Kenapa? Yang dia senengin itu wanita yang jadi idola kampung itu, maka dia dibikinin mas, diracunin itu. Karena dia biasa, wa na'udzubika minasyu'mi wal halaqah. Ketika dia mau minum pecah, dar. Orang dulu amalannya apa? Enggak ada apa-apa amalan. Karena dia mintanya yang bagus, yang minta yang berkah. Setiap barang yang haram itu ada saja alasannya nggak jadi makan, kesandung jatuh. Kenapa kita tidak memintanya? Maaf nih, kita
jangan cuma mengandalkan sabun. Kita jadi orang yang sombong. Orang Islam suruh berdoa. Ikhtiar, yes. Cuci tangan pakai sabun 2 kali. Lagu apa? Happy birthday. Silakan. Tapi jangan lupa berdoa dong. Coba amalkan itu. Amalannya itu Pak. Cuci tangan. Takut jangan berlebihan. Takutlah pada Allah. Yang kedua, cuci tangan minta sama Allah. Bapak sekalian, ayo. Ya, Allahumma inni as'alukal jubna wal barakah. Ini direkam, bisa nanti ditulis. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya, racun. Dan coba bukti. Enggak bisa. Enggak akan masuk yang haram ke dalam mulut. Enggak akan masuk yang namanya racun. Enggak akan bisa itu virus masuk ke tubuhnya. Kenapa? Karena dia berpuluh-puluh tahun dia minta, seakan Tuhan mengatakan, aku penuhi yang kau minta. Berpuluh-puluh tahun kau minta. Kalau kita nggak pernah minta, wajar dong kalau kena. Salah dong karena kita tidak menjadi meminta. Salah dong karena kita sombong. Bukankah itu makhluk? Jadi jangan berlebihan. Kadang-kadang kita ini takutnya berlebihan Pak. Ya, nggak boleh. Takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekarang kita masuk pada akhir dari pembahasan kita. Hadis yang ingin menceritakan bahwa yang negatif bila tepat pada waktunya bisa jadi positif. Takut. Dulu Pak, agama-agama sebelum Islam itu banyak. Agama Samawi yang masyhur itu Yahudi, Nasrani, ya dengan sekte-sektenya. Kemudian Buddha, Hindu dan lain, Konghucu dan agama-agama lain. Waktu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa agama Islam, menyempurnakan agama yang telah lalu lebih dulu. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah cerita di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dengan beberapa periwayatan oleh Ashabus Sunan. Hadisnya sahih. Nabi bilang begini, kana rajulun man kana qablakum la ya'malu amalan qattu illa tauhid. Dulu ada seorang laki-laki, kata Nabi, pernah ibadah. Ini penting nih Pak. Enggak pernah ibadah illa tauhid, kecuali tauhidnya benar. Bapak jangan mengandalkan merajin ibadahnya, sholatnya banyak, hajinya bulat. Takut sama corona melebihi kapasitas, rusak ibadah. Ini mau membantah itu. Tapi sebaliknya nih yang diceritakan dalam hadis sahih ini enggak. Ibadahnya nol, enggak pernah ibadah. Layak malu amalan qat, tidak pernah melakukan ibadah sedikit pun. Illa tauhid, tapi tauhidnya benar. Pengesaan kepada Tuhannya benar. Kira-kira begini, nggak pernah sholat, nggak pernah bayar zakat, punya duit nggak mau haji, ya nggak pernah puasa Ramadan. Biangnya dah, ya biangnya. Lama-lama ini Pak tua. Ya, Bapak, Ibu sekalian, kalau tua jangan nengok temen Bapak, lihatnya ke sini aja Pak. Kecewa dia kalau dilihat. Tua, ya lama-lama tua. Kita ini yang ganteng jadi jelek, yang cantik juga jadi jelek juga. Tua. Waktu tua, dia bilang gini. Yang digambarkan itu pandangan mulai kabur, uban mulai bertabur, telinga pendengaran kabur, gigi mulai gugur, ya makannya bubur, gak lama lagi masuk kubur. Bapak sekalian, itu kisah tentang itu, cerita tentang itu
ada pada diri kita. Dia bercerita tubuh. Waktu sudah mulai lemah, ini orang ceritakan Nabi. Waktu dia mulai lemah, dikumpulinya anaknya, menantunya, cucu. Dia bilang gini. Dan ini jangan-jangan nanti juga kita akan melakukan itu. Tertidurlah dia di tempat tidur, sudah lemah, gitu. Dia bilang, "Idza mittu fahrikuni." Nanti kalau aku mati, kamu bakar tubuhku. Saya baca itu, wah, ternyata di zaman Nabi ada juga yang gendeng juga. Idza mittu fahrikuni. Kalau aku mati nanti, kau bakar. Sumas hakuni. Kemudian nanti hasil bakaran itu yang belum hancur itu kau tumbuk halus. Jadi kalau sekarang ada sekte di agama tertentu yang kremasi, Bapak jangan cepat-cepat mengasosiasikan dulu. Ya. Tumbuk yang halus menjadi debu. Apalagi yang dia minta? Summa dzuru nisfi fil bahr wa nisfi fil bahr. Fi yaumi rih. Nanti kau bagi dua debu dari tubuhku ini. Kau tabur di tengah lautan dan satu di lapangan yang terbuka. Fi yaumi rih, ketika angin sedang dahsyatnya, kau tabur. Bisa dibayangkan apa yang tersisa? Tidak ada. Sipulan hilang. Sipulan tidak ada. Nah, sahabat Nabi ketika diceritakan tentang orang yang berperilaku semacam ini, menjadi menarik. Ditunggu apa? Bagaimana ya? Ke akhir dari sebuah cerita yang menarik. Bapak sekalian, Nabi mengatakan, faqalallahu lirih. Allah perintahkan kepada angin, adima akhaz. Kumpulkan yang kau tebar itu. Bayangin satuan-satuan ion yang lebih kecil dari molekul, ya. Suruh kumpulkan satuan-satuan itu menjadi sebuah onggok yang besar. Fayunfahu fir ruh, ditiupkan kembali ruh. Faidan baina yadaillah, ketika itu dia di hadapan Tuhan menunduk. Allah bilang gini. Ya. Kaifa lima sana'ta? Kenapa kau lakukan? Bapak sekalian yang berbahagia. Ini stressing pointnya kajian kita. Emangnya kenapa sampai minta dibakar? Sakit lu Pak. Orang ketika ruh keluar dari ruh, tubuh manusia ketika keluar dari ruhnya saja 70 tahun belum hilang sakit. Bagi yang sakit lah. Kalau kita semua insya Allah tidak merasakan sakit. 70 tahun dia masih merasakan sakit. Lalu suruh bakar. Suruh tumbuk lagi. Nah, Bapak sekalian, Nabi mengatakan fafa'alu bih. Ternyata anaknya memperlakukan ayahnya dengan seperti itu. Dibakar, kemudian kalau Bapak pernah ikut ngaben di Bali, itulah hebatnya manusia. Mau dibakar dengan solar, sekarang dengan solar Pak, lebih cepat. Dibakar dengan solar, mau dibakar dengan kayu, mau dibakar dengan ban apapun, ternyata tubuh manusia itu berpisah, tidak menjadi satu dengan debu-debu yang lain. Saya juga kagum itu. Kenapa dia tidak menyatu? Fafa'alu bih, dilakukan oleh anaknya itu tadi, dibakar bapaknya, kemudian ditumbuk halus, ditebak. Ketika dia di hadapan Allah,
Ya, kaifa lima sana'ta? Kenapa kau lakukan? Inni akhafu minka ya Allah. Subhanallah. Dia bilang, aku takut kepada Engkau ya Allah. Orang yang tidak pernah ibadah, tapi dia takutnya cuma kepada Allah. Di dalam hadis sahih dia mengatakan, "Faghafarallahu lahu." Allah ampuni dosa orang ini. Karena dia tahu kepada siapa dia mesti takut. Tapi tidak ada ampun orang yang ahli ibadah, tapi takut kepada corona, takut kepada neraka, takut kepada atasan, takut dengan PHK. Enggak boleh. Faghafarallahu lahu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan beberapa ashab sunan. Hadis itu kedudukannya sahih. Enggak pernah ibadah, cuma karena punya rasa takut proporsional. Jadi takut itu negatif. Ketika diletakkan pada yang benar, maka dia bernilai positif. Saya kira itu Bapak, pas jam 6 sambil nunggu maghrib, kalau ada pertanyaan. Saya lihat bahwa Bapak sambil minum, sambil makan, saya ngomong dan dia. Tapi saya kira bahwa Bapak Ibu ini paham banget dengan materi ini, sehingga saya lihat dahinya nggak ada yang kerut. Mudah Pak untuk memahami ini. Kalau orang dahinya nggak kerut itu paham. Tapi kalau dia gini, bahasa Inggrisnya nyereng gitu, nah, itu nggak paham. Masih ada berapa menit Pak Ketua? 10 menit sebelum maghrib. Ya, 10 menit dua pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memunculkan ataupun menghadirkan rasa takut kita itu hanya kepada Allah, kemudian dan pengharapan kita juga hanya kepada Allah gitu. Ini ya terkadang kita kalau pas lagi dalam pengajian gini ingat tuh Allah, takut gitu. Tapi dalam kondisi, bisa aja dalam kondisi sendiri ataupun dalam kondisi kita lemah iman, itu udah nggak takut lagi gitu. Rasa takut pada Allah. Memang begitu ya, kalau habis pengajian gini, oh iman kita yazid, naik. Tapi kalau lagi mojok berdua, yang kus, ya. Ada kesempatan yang kus, ya memang begitu. Makanya ngaji terus Pak, supaya naik gitu. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, itu kondisi yang manusiawi dan pertanyaan ini sangat bagus. Karena jangankan Anda, ya, semua manusia itu digambarkan yazid wa yanqus. Ya, yazid bi ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Semua, ya, dia akan naik ketika dia melakukan kebaikan dan dia turun ketika melakukan kedurhakaan. Nah, oleh karena itu ada posisi statis, ya, dia bertahan. Itu mengapa perlu pengajian, ya, suntik stimulus yang semacam ini untuk, ya, menaikkan semangat kita itu. Lalu bagaimana kiat untuk menumbuh kembangkan? Banyak ulama mengajarkan. Caranya bagaimana? Apabila kau melihat sesuatu, hubungkan dengan akhirat. Ya, melihat sesuatu hubungkan dengan akhirat. Ini Bapak, kalau saya tanya paham nggak? Jangan dibilang paham, belum paham Pak. Orang saya dulu juga. Apa sih maksudnya ini? Nah, ulama-ulama sufi itu memberi gambaran begini. Ada orang ketika dia berangkat sholat Jumat. Jumat dulu dengan sekarang lain Pak. Dulu zaman saya masih kecil itu, jam 9 udah dimandiin. Ya, jam 9, jam 10 udah berangkat ke masjid. Jumat dulu.
Jam 10 udah di masjid. Mau tidur, mau ngapain kita sebagai anak kecil nggak penting, tapi orang tua kita sudah datang, dia sudah baca surah Yasin, baca surah Kahfi, sudah melakukan sholat tasbih. Subhanallah orang. Sekarang jam 10 kita ke masjid, ada apa? Kosong. Ya. Mau buat lagi bersih. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, itu kondisi gambaran pada kita diajarkan oleh ulama itu. Hari Jumat itu ada ulama itu datangnya duluan, taruhlah jam 9, jam 10 pada zaman dulu. Tapi dia nggak masuk ke masjid. Dia berdiri, dia melihat orang datang ke masjid. Nanti kalau sudah puas, dia menangisnya sudah berulang-ulang. Ya, sudah nangis ya, ulang-ulang, baru dia masuk ke masjid. Sekarang kita lihat dah. Kita berarti 11:30 kalau sekarang. 11:30 kita berdiri di pintu masjid. Apa yang bikin kita nangis apa? Ada nggak yang bisa kita bikin? Bisa jadi kita cuma salaman ketawa-ketawa kita. Karena memang kita belum ya mampu menghubungkan, buat koneksitas dengan segala sesuatu realita ini dengan akhirat. Jadi kiatnya begitu. Kenapa yang dia lihat tuh gimana? Beda cara pandang. Jadi waktu dia lihat orang ke masjid itu, dia ceritanya tuh begini. Ternyata orang datang ke masjid itu ada yang naik, ya, ada yang naik kuda, ada yang naik himar. Kalau sekarang ada yang naik mobil, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki dengan sehat, cepat jalannya. Ada yang sudah tua jalannya pelan, ada yang dituntun sama cucunya, ya, ada yang pakai tongkat, ya, ada orang yang tertati-tati dari masjid. Ternyata orang mau datang ke masjid itu seperti mau masuk ke dalam surga. Ada orang begitu sangat cepatnya melewat surat surat al-mustaqim itu, ya, seperti kilapan orang yang berkedip begitu sangat kejam. Ada seperti orang yang lari, seperti orang naik kuda dipacu. Sehingga dia ketika dia melihat orang masuk masjid, begitulah cara orang mau masuk ke dalam surga. Nangis dia, ya Allah. Jangan-jangan saya besok orang yang jalannya tertati-tati. Jangankan bisa naik kuda, naik himar, jangan-jangan jalan pun belum bisa. Nah, itu namanya melihat dunia tetapi buahnya akhirat. Itu yang bisa melahirkan rasa takut kepada Tuhan dan cuma takut kepada Tuhan. Ada orang di antara ulama itu, Pak, bawa korek. Dulu korek itu nggak seperti sekarang mudah dibakar. Jadi kalau dia mau melakukan kesalahan, dia janji mau melakukan kesalahan, maka diadulah itu, dihidupkan kasar, maka dibakarlah kelingkingnya dia. Setelah terkelingkingnya itu dibakar, wah panas itu dia bilang. Ini dibakar dengan api dunia ini, begini rasanya. Bagaimana kalau nanti dibakar di akhirat? Padahal api yang di dunia ini adalah 70. Jadi api diambil seperti 70, dicelupkan ke laut, air laut kering. Diangkat, ditimbulkan, diciptakan air lagi, dicelupkan lagi 70 kali, baru dilempar ke dunia. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, 1/70 yang sudah 70 kali mati. Kayak begini, sehingga jempolnya itu lebih besar, kelingkingnya itu lebih besar karena sering dibakar. Mana mungkin orang yang mampu melakukan ini bisa berani melakukan sebuah kesalahan. Karena semua punya koneksitas. Semua pemahamannya dihubungkan dengan hubungan-hubungan akhirat. Mana berani orang korupsi. Yang ketiga, setiap kali dia melihat ada orang dikubur,
Maka dia bilang, Nabi kan bilang kepada ya Umar kafabil mauti wa'idha. Hai Umar, cukuplah kematian itu jadi nasihat. Maka apa yang dia pahami dengan kematian? Oh, jangan-jangan ini ambil tanahnya, maka dibungkuslah dalam satu tangan. Jadi setiap kali dia ingin melakukan kesalahan, ada kesempatan dia melakukan kesalahan, diciumlah tanah itu. Bapak, tanah itu ada baunya. Maka orang yang melakukan, dia tidak akan pernah jadi untuk melakukan kebaikan. Timbul rasa. Saya punya guru, belum lama meninggal, Ustaz Khair tahu. Ya bapaknya. Di depan rumahnya itu ditanam pohon Kamboja. Kamboja kuburan yang putih. Ketika wapres mau peresmian ini pesantren, maka oleh dinas pertamanan itu dibabat. Pulang ngajar dia marah betul. Yang lain boleh dibunuh, kenapa ini dibunuh? Kenapa ini tanam lagi, kata dia. Maka dibayain, kenapa Njit? Njit itu kakek. Kenapa Njit? Ini ya Njit yang nanam. Kenapa, emang akan jelek itu pohon kuburan? Enggak, supaya Njit keluar masuk rumah ingat kemati. Adakah yang kita membuatnya sehingga kita jadi selalu takut kepada Tuhan? Yang mana yang kita lakukan? Kalau tidak, ya nggak mungkin kita punya rasa takut dong. Karena kita tidak melakukannya. Nah, jadi Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia, sebuah hal yang perlu kita pikirkan ya setelah kita paham. Dan itu mudah sekali untuk memahami. Saya kira itu. Udah masuk kayaknya. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbulan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa' wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'i al-arba'. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.